sudah Ya. terlihat jelas dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pokja Valvular, Ina Valve Rheumatic Heart Disease dan Prof. Mil ini sebagai ketua. Jadi pada malam hari ini mungkin menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Mil dan Dr. Estu. Kita akan menyampaikan sebetulnya kapan kita bisa melakukan intervensi pada rheumatic mitral stenosis ini dengan perkutanis terapi tata laksana perkutan maupun tata laksana bedah. Ya, saya tidak ada konflik of interest. Ini saya kira tadi sudah disampaikan Prof. Mil kalau di dunia itu angkanya sekian untuk global burden dari rheumatic heart disease, dan di Indonesia ini juga ternyata cukup banyak, dan sayangnya dari yang tercapture di center-center untuk multi-center study dari rheumatic heart disease ini ternyata sebagian besar adalah populasi yang sudah masuk ke dalam populasi considered high risk atau kompleks rheumatic heart disease. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Estu bahwasanya secara konsekuensi progresivitas dari mitral stenosis itu ketika terjadi penyempitan dari katup dan peningkatan dari tekanan atrium kiri, maka ketika pasien itu sudah mulai muncul kelainan irama dari sinus menjadi atrial fibrilasi, ini sudah masuk ke kategori high risk atau sebetulnya merupakan suatu bentuk yang kompleks dan memiliki risiko tinggi untuk terjadinya trombus, kemudian hipertensi pulmonal, tadi sudah disampaikan Dr. Estu juga, dan semakin lama akan mengalami suatu kondisi kronik right ventricular pressure overload dan juga right heart failure, di mana ini merupakan suatu kondisi pasien yang memiliki high risk untuk dilakukan intervensi baik perkutan maupun bedah. Nah, untuk evolusi dari intervensi mitral ini sebetulnya tercetus awalnya sudah di awal tahun 1902, tetapi baru mulai tereksekusi di 1923 ini ketika ditemukannya prosedur closed mitral valvulotomy dengan menggunakan bleed ini oleh Dr. Cutler dan Levine, dan sampai kemudian berkembang dari tahun ke tahun, dan yang terakhir inovasinya adalah dengan adanya penemuan dari Dr. Inoue yang menemukan bentuk balon berpinggang yang nantinya akan kita gunakan sampai saat ini untuk prosedur tata laksana valvulotomi perkutan. Ya, jadi karena kita bicara mengenai apakah itu TMC atau teknologi perkutan ataukah dia surgery, maka beberapa faktor yang menentukan timing dari intervensi, apakah itu bedah atau perkutan, itu adalah yang tertampil di sini. Jadi terkait dengan adanya severitas dari mitral stenosis itu sendiri, kemudian adanya munculnya gejala, jadi kita akan membagi menjadi simptomatik maupun asimptomatik dan juga derajat severitasnya, sampai dengan simptom dari right heart failure yang nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Dr. Nauli. Kemudian munculnya dari kelainan irama dari sinus, kemudian dia mulai transisi menjadi paroxysmal AF sampai dengan permanen AF. Munculnya hipertensi pulmonal yang itu merupakan venous pulmonary hypertension berlanjut menjadi suatu kondisi arterial hypertension dan right heart failure. Kemudian faktor dari morfologi katup itu sendiri dan juga adanya komplikasi maupun kondisi-kondisi spesifik yang menyertai dari seorang pasien. Nah, sebetulnya untuk kita bicara apakah indikasi atau kapan sih sebetulnya timing of intervention ini sudah dipaparkan oleh American Heart Association melalui konsensusnya dari guidelines tentang manajemen valvular heart disease. Jadi pada sebuah kasus rheumatic mitral stenosis di mana itu klausulnya adalah suatu kondisi severe MS, kalau di AHA ini didefinisikan dengan MVA kurang sama dengan 1,5 cm persegi, atau dia mengalami progresif di mana MVA-nya sebetulnya adalah lebih dari 1,5, tidak terkonsider sebagai severe, tapi dia mengalami suatu progresivitas berupa munculnya gejala, atau kalau dilakukan stress test ini meningkatkan gradien ya yang disebut sebagai hemodynamically significant MS, ini ketika kita dapatkan mitral valve gradient itu meningkat dengan istirahat maupun dengan induced stress test. Kemudian
kita akan melihat secara anatomical itu memungkinkan atau tidak dilakukan percutaneous intervensi. Nah, pada kasus yang severe MS, ini kalau menurut AHA maka akan dibagi menjadi simptomatik versus asimptomatik. Kalau dia asimptomatik maka akan dilihat berdasarkan anatomical visibilitas, apakah dia valve-nya pliable, tidak ada trombus, kemudian derajat MR-nya itu less than moderate, dan pulmonary artery systolic pressure-nya itu lebih dari 50, secara anatomical suitable, maka masih ada tempatnya kita lakukan intervensi secara perkutan. Atau kalau misalnya pasien itu ternyata develop new AF, new onset atrial fibrilasi, walaupun dia PASP-nya itu tidak lebih dari 50, ini juga masih bisa kita consider untuk dilakukan. Nah, sementara untuk yang simptomatik ini memang merupakan indikasi kelas 1 untuk dilakukan tata laksana intervensi pada pasien-pasien severe MS, dan manakala anatomical visibilitas anatominya itu sesuai atau visible, maka bisa kita lakukan tata laksananya secara perkutan. Akan tetapi kalau tidak dan dia dengan simptom yang cukup berat dan dia merupakan kandidat untuk surgery di mana itu tidak visible untuk dilakukan perkutan, maka dilakukanlah mitral valve surgery yang dipikirkan adalah diutamakan suatu tindakan replacement. Nah, cukup mirip sebetulnya untuk guideline ESC, ini adalah yang paling baru dan dari 2025, maka kalau ESC ini melihat pasien berdasarkan valve area apabila itu severe dengan less than 1,5 cm2, dan dia kita lihat berdasarkan simptom. Jadi agak mirip ya. Jadi kalau ada simptom, kemudian kita lihat ada kontraindikasi atau tidak untuk dilakukan PTMC secara visibilitas PTMC maupun secara anatomical konsiderasi. Jika memungkinkan maka kita bisa lakukan balloon mitral valvulotomy atau percutaneous transmitral komisurotomy. Tetapi kalau pasien itu memiliki kontraindikasi, maka kita harus lakukan surgical approach atau mitral valve replacement atau komisurotomy. Tapi sebetulnya untuk surgical komisurotomy itu prosedurnya principally dia sebetulnya mirip dengan percutaneous, sehingga pertimbangannya adalah apakah komisurotomy perkutan atau bedah, atau dia dilakukan suatu kondisi suatu tindakan intervensi replacement dari katup mitral. Nah, kalau secara anatomi tidak suitable, kemudian karakteristik klinisnya juga tidak memungkinkan untuk BMV atau PTMC, pasien merupakan tidak memiliki kondisi high risk surgery, maka kita approach-nya adalah surgery. Nah, kalau tanpa simptom tetapi pasien memiliki suatu resiko tinggi embolisme, termasuk diantaranya adalah atrial fibrilasi atau new onset atrial fibrilasi, atau dia memiliki hemodinamik, gangguan hemodinamik, dan jika tidak ada maka kita lakukan lagi stress test, dan ini bergejala maka kita lakukan tindakan intervensi, apakah itu bedah atau perkutan. Tetapi kalau semua ini tidak ada, pasien masih irama sinus, kemudian exercise atau stress testnya itu tidak menunjukkan peningkatan mitral valve gradient, maka kita perlu melakukan follow up saja. Nah, ini untuk yang paling baru ya dari 2025, indikasi untuk intervensi pada mitral stenosis itu adalah indikasi kelas 1 ketika memenuhi syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan. Dan kalau secara anatomi maupun visibility dari PTMC itu tidak memungkinkan, maka dilakukan mitral valve replacement. Ya, sebetulnya secara natural history dari rheumatic mitral stenosis ini kita akan bisa juga menentukan seberapa jauh sih prosedur PTMC itu masih bisa berguna ini dalam artian bahwasanya masih bisa kita pertimbangkan untuk bisa successful dan memberikan outcome yang cukup baik. Sehingga kalau misalnya pasien simptomatik severe MS dengan kondisi anatomical tidak very tight, tidak ada kalsifikasi di mitral annulus yang cukup berat dan bukan suatu kondisi kompleks dari rheumatic mitral stenosis, maka pertimbangan untuk BMV atau luaran dari BMV ini akan cukup baik. Nah, ini adalah konsiderasi atau pertimbangan anatomi. Jadi kita akan mempertimbangkan anatomi yang favorable untuk balloon. Kalau tidak favorable berarti kita memilih blade. Kemudian efektivitas dari PTMC atau BMV atau PMBC ya istilahnya bisa bermacam-macam.
di mana kita akan mempertimbangkan dari sudut pandang pasien, dia high risk untuk surgery atau tidak, kemudian beberapa faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan dari PTMC itu sendiri. Dan kalau unfavorable anatomy, kemudian pasien tidak high risk, sementara dia kompleks mitral valve, kompleks rheumatic valve disease, maka kita pertimbangkan untuk kita memilih surgical approach. Nah, ini assessment untuk pasien dengan mitral stenosis yang sekiranya kita akan bisa lakukan prosedur dari tindakan perkutan. Kita akan membutuhkan transthoracic echocardiografi untuk menilai, sebetulnya kita bisa menilai morfologi katup mitral, menilai Wilkins score atau skor echo atau skor yang lain ya dengan transthoracic. Tetapi untuk melihat atau mengidentifikasi secara detail apakah ada trombus atau tidak di left atrium, maka kita akan membutuhkan modalitas berupa transesophageal echo. Ya, untuk analisa dari morfologi katup mitral, sebetulnya Wilkins score itu bukan untuk menentukan apakah dia indikasi atau kontraindikasi, tetapi di sini lebih untuk menentukan seberapa sih luaran atau sukses rate dari prosedur balon mitral valvulotomy ini yang akan dilakukan. Semakin tinggi Wilkins score, maka sukses rate dari prosedur BMV itu akan semakin rendah. Dan memang cut off point itu adalah 8. Kenapa? Karena ketika Wilkins score itu 8 ke bawah, maka sukses rate itu sangat tinggi. Bahkan bisa sampai 100%. Tetapi ketika Wilkins score itu jauh lebih tinggi, maka biasanya terjadi kompleks mitral annular calcification, kemudian ada kelainan katup yang lain, di mana ini menyebabkan prosedur dari PTMC ini kesuksesannya menjadi lebih rendah. Nah, kita juga bisa menggunakan skor Carniel ya, yang bisa kita lakukan dengan TTE untuk menilai skor ini, tetapi akan lebih detail sebetulnya ketika kita menggunakan modalitas transesophageal echocardiografi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Estu mengenai skor-skor yang digunakan. Ada juga suatu skor yang disebut RTTDE, tetapi ini terus terang kalau kami di rumah sakit di center saya ini kita jarang melakukan, jadi kita kadang-kadang menggunakannya briefly Wilkins score, kemudian kita lihat anatomical valve yang lain, kompleksitas yang lain ada atau tidak. Ya, untuk trombus memang kita perlu melakukan transesophageal echocardiografi. Mengapa? Oleh karena left atrial appendage thrombus ini cukup sulit untuk kita identifikasi secara transthoracic echo kecuali dia cukup besar. Nah, kita perlu mengidentifikasi selain LAA, kadang-kadang di septum, atrium juga akan terlihat. Nah, ini yang harus dilakukan identifikasi secara detail juga adalah di left atrial roofnya. Ini kadang-kadang tersembunyi, ternyata dia ada lapisan-lapisan trombus yang menyebabkan kontraindikasi dari prosedur perkutan, dan kita mau nggak mau harus maju bedah. Walaupun demikian, sebetulnya ada tim dari India ya yang mengidentifikasi bahwasanya ada banyak tipe dari klasifikasi trombus di left atrium pada pasien-pasien dengan mitral stenosis, rheumatic mitral stenosis tentunya. Jadi ada tipe 1A di mana dia sangat tersembunyi di dalam LAA, kemudian 1B ini yang sudah protrusi, kemudian tipe 2A ini yang ada di LA roof ya, kemudian tipe 2B ini yang sudah lebih luas dan dia lebih ekstensif mendekati fossa ovalis, kemudian tipe 3 ini yang menempel pada fossa ovalis, ini pernah juga kita menemukan. Kemudian tipe 4 ini adalah yang mobile, dan tipe 5 ini adalah yang bentuknya balon. Jadi dia memang menggelinding di dalam LA. Nah, mereka memang melakukan beberapa proposal untuk teknik PTMC tertentu ya. Jadi untuk klasifikasi trombus yang itu ada di ujung, ini bisa digunakan low puncture di IAS, kemudian dengan menggunakan wire assisted atau teknik over the wire, kemudian juga selanjutnya akan dilakukan PTMC. Akan tetapi tentunya ini
sebetulnya tidak sekedar masalah bahwa itu akan menyenggol atau tidak, tetapi ketika katup itu membuka dan flow-nya menjadi lebih baik, maka resiko untuk trombosit lepas ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang tiga adalah apakah ada kelainan valve yang lain. Jadi sebagai contoh, ini salah satu pasien di mana dari TTI dan TII sebetulnya katup mitralnya cukup memungkinkan, akan tetapi kita lihat dia regurgitasi trikuspidnya cukup berat dan terjadi ankoaptasi. Maka pasien yang tipenya seperti ini, yang kondisinya kompleks morfologi seperti ini, kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari prosedur perkutan. Sama halnya ketika kelainan katup mitral ini, walaupun ini memang mitralnya tidak suitable untuk PTMC, tetapi dia ada konkomitan valve yang lain, yaitu aorta stenosis, kemudian aortic regurgitasi, ini katup aortanya juga severe calcified, maka ini adalah contoh kandidat pasien untuk surgery. Nah, ini beberapa kontraindikasi ya yang untuk pasien-pasien dengan kondisi ini, maka blade atau surgical option itu adalah suatu kondisi yang lebih diutamakan. Nah, bagaimana pada pasien-pasien dengan special condition ya? Ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan untuk kita memilih apakah itu akan kapan maju untuk intervensi, apakah itu perkutan ataukah kita memilih bedah. Yang pertama adalah kondisi kehamilan, karena kondisi kehamilan ini akan menyebabkan perubahan hemodinamik yang cukup signifikan selama hamil, terutama persis pasca melahirkan atau ketika janin itu keluar, di mana venous return itu meningkat dengan tajam. Kemudian kondisi atrial fibrilasi, di mana new onset AF pun ini sudah merupakan early sign bahwasanya kita sudah harus melakukan intervensi karena high risk of thromboemboli. Kemudian elderly, ya, di mana kondisi frailty ini akan biasanya meningkatkan risk of surgery, dan apabila masih memungkinkan untuk dilakukan bailout untuk PTMC secara anatomi cukup memungkinkan, maka kita akan pilih dengan prosedur PTMC. Kemudian pasien-pasien yang juga disertai dengan concomitant coronary artery disease dan juga mereka yang sudah cukup advance rheumatic mitral valve disease-nya, maka mengalami pulmonary hypertension, di mana ini akan memberikan kondisi risiko untuk right ventricular failure dan merupakan suatu kondisi high risk, apakah itu pada saat PTMC maupun pada saat pasien menjalani surgery. Nah, ini mungkin untuk pregnancy, kapan sih sebetulnya kita perlu intervensi, kapan itu perlu defer. Tentunya ketika pasien itu simptomatik ya, severe MS dan dia intractable pulmonary edema atau intractable symptom, maka idealnya kita bisa melakukan PTMC pada trimester kedua, di mana fatal risk-nya itu adalah yang paling rendah, tentunya tidak menggunakan kontras, dengan penggunaan fluoroskopi yang sangat minimal, dengan monitoring fetus, dan juga keputusan dari multidisciplinary jantung dan juga dari obstetrik. Nah, ini adalah pertimbangan apakah kita akan melakukan PTMC atau BMV pada second trimester atau kita mendefer sampai postpartum ya. Apabila pasien itu bisa kita kendalikan dengan obat-obatan, maka kita akan prefer untuk defer melakukan intervensi sampai dengan postpartum. Nah, kadang-kadang karena pasien itu seperti yang Prof. Mil sampaikan tadi, datangnya dengan kondisi yang cukup severe, kompleks rheumatic valve disease, ini yang memberikan kesulitan-kesulitan bagi kita untuk melakukan tindakan di tengah-tengah kehamilan. Ini menjadi tidak memungkinkan untuk kita lakukan percutaneous treatment. Nah, untuk AF sendiri saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Nauli ya, bahwasanya kita memang harus mengakses ritem, pemberian antikoagulan itu wajib kita berikan oleh karena ini AF related MS. Kemudian penggunaan vitamin K ini over DOAC ya, karena DOAC memang belum ada evidence yang cukup kuat untuk diberikan pada kelainan katup, AF pada kelainan katup, dan juga risiko-risiko dari tromboemboli seperti stroke atau paradoxical emboli. Nah, untuk pH sendiri, pasien-pasien dengan PaSP yang lebih dari 50 mm merkuri ini memiliki risiko tinggi untuk dilakukan tindakan, sehingga sebetulnya ketika kita menemukan atau pasien itu idealnya datang ketika pasien itu datang kepada dokter sekalian dengan kondisi yang masih ringan, idealnya memang dilakukan assessment apakah pasien ini sudah masuk untuk kriteria peningkatan PaSP lebih dari 50, kita sudah harus refer untuk intervensi. Nah, ini sebagai contoh ya, seorang pasien yang datang sudah cukup terlambat dengan
severe pulmonary hypertension, kita lihat tindakan itu TVG-nya sudah 68, MPAP-nya 53, pasien datang dengan severe right heart failure, mau nggak mau kita lakukan bailout BMV durante rawat inap karena ini functional class 4 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan surgery karena risiko tinggi. Ternyata setelah dilakukan BMV pun MPAP-nya masih cukup tinggi, sehingga sebetulnya ini kondisi yang sudah terlambat karena walaupun kita lakukan valve opening, dia rupanya pulmonary artery pressure-nya sulit untuk kita reduksi pasca pembukaan katup mitral. Nah, pada pasien-pasien dengan severe pulmonary hypertension, MS dengan severe pulmonary hypertension ini memang karena risiko tinggi pada saat operasi ini mengalami perburukan. Apabila anatomi memungkinkan, timing untuk PTMC ini harus segera dilakukan dan ini memberikan risiko yang lebih rendah daripada surgery. Untuk pasien-pasien dengan elderly, kita perlu melakukan assessment apakah bagaimana status frailty-nya, kemudian kita timbang-timbang apakah risiko bedahnya itu cukup tinggi ya dengan STS risk score. Apabila cukup tinggi, memungkinkan tidak kita bantu dengan BMV, walaupun biasanya kalau pada usia yang sudah geriatri ini relatif ketika kita lakukan BMV itu biasanya terjadi recoil dari katup. Akan tetapi biasanya LA pressure-nya atau perbedaan tekanan mitral valve gradientnya bisa turun dan pasien simptomnya cukup relief. Jadi sebetulnya sifatnya paliatif. Nah, pada pasien dengan CAD kita perlu pertimbangkan apabila memang bisa dilakukan konkomitan CABG, maka ini merupakan suatu approach yang lebih komprehensif. Tetapi kalau tidak, kita bisa melakukan 2 steps, apakah PCI dulu kemudian PTMC ataukah PTMC dulu dengan diikuti oleh PCI. Tentunya timingnya ini akan ditentukan oleh bagaimana burden iskeminya, bagaimana anatomi katupnya, dan juga risiko dari operasi maupun tindakan perkutannya. Nah, untuk keluaran sendiri sebetulnya ini adalah data dari harapan kita ya. Relatif untuk keluaran dari PTMC versus mitral valve surgery, ini ternyata survival dari surgery pada 5 tahun pertama ini lebih bagus, mungkin karena pasien itu datang dengan kondisi yang lebih kompleks sehingga tindakan surgery ini bisa lebih komprehensif memberikan tata laksana kepada pasien. Kemudian ini kalau di Sarjito juga kurang lebih cukup comparable antara PTMC versus surgical, tetapi pada pasien-pasien ini memang untuk yang dilakukan mitral valve replacement ini anatomically jauh lebih kompleks. Ya, ini yang kita miliki untuk decision algorithm ini pada pasien-pasien dengan MS, kita confirm severitasnya seperti apa berdasarkan hasil imaging, kemudian adakah faktor-faktor modifier yang lain seperti kehamilan, AF, kemudian pulmonary hypertension, elderly atau tidak, konkomitan CAD atau tidak. Kemudian kalau memang severitasnya tidak cukup tinggi, maka kita perlu melakukan tambahan tes ya, seperti stress testing dengan dopamine kadang-kadang kami lakukan. Kemudian TE untuk menilai trombus, dan kalau pasien mau maju bedah dengan TVG yang sangat tinggi, kadang-kadang kita melakukan right heart cath juga. Kemudian kita akan lakukan review multidisciplinary bersama tim lain, dan juga kita akan timbang-timbang apakah pasien ini akan maju untuk PTMC ataukah surgery atau surveillance saja. Nah, ini multidisciplinary team approach untuk clinical decision making dari pasien dengan rheumatic mitral stenosis akan melibatkan kardiolog, kemudian bedah jantung, kemudian kardiak anestesia dan perioperatif, imaging spesialis di mana ini adalah tim dari non-invasif, apakah itu dari echo ataukah dari tim CT scan atau MRI jika dibutuhkan, dan juga pasien-pasien akan kita approach secara individual berdasarkan kondisi yang dimiliki. Nah, sebagai kesimpulan, sebenarnya intervensi untuk mitral stenosis ini sudah evolving ya, dari surgery sampai dengan saat ini imaging guided catheter based therapy, dan PTMC masih first line intervention manakala dia memiliki favorable anatomical karakteristik. Dan untuk menentukan keputusan apakah seorang pasien itu apakah akan menjalani intervensi perkutan ataukah surgery, harus berdasarkan dari anatomi katup, prosedur visibilitas, kemudian adanya trombus atau tidak, adanya keterkaitan katup lain atau tidak, dan juga beberapa kondisi spesifik yang lain.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi luaran baik maupun luaran bunuk ini sangat tergantung pada kondisi individual dan juga bagaimana kita menstratifikasi risiko pre-prosedur untuk menentukan apakah tindakan itu perkutan atau tindakan bedah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dia untuk paparannya yang sangat komprehensif. Kita masuk pada topik yang terakhir, staying ahead of complication of atrial fibrillation, embolism, pulmonary hypertension, and rheumatic recurrence in mitral stenosis oleh Dr. Siti Elkana Nauli, SPCP Konsultan. Dr. Nauli menjalankan pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia Jakarta tahun 2002, kemudian fellow echokardiografi di Nasional Harapan Kita tahun 2013 dan menjalani beberapa program heart failure program di Singapura 2025 dan saat ini Dr. Nauli merupakan kardiologis di Rumah Sakit Umum Tangerang di Banten, Indonesia dan juga merupakan staf pengajar di Universitas Indonesia Nasional Harapan Kita. Dr. Nauli, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik saya pada pembicaraan terakhir ini adalah bagaimana kita menangani komplikasi dari mitral stenosis, baik itu dalam bentuk komplikasi dari mitral stenosisnya dan komplikasi mitral stenosis sebagai salah satu perjalanan kronik dari satu rheumatic heart disease yang tentunya nanti kita akan berkenalan tentang latent phase dari rheumatic heart disease itu bukan hanya sekedar pada mitral stenosis. Jadi ini yang topik pertama yang akan saya bawakan, yaitu tentang pulmonary hypertension, atrial fibrillation, dan thromboembolism yang sudah banyak dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa ini merupakan komplikasi letal akibat dari mitral stenosis. Nah, sedangkan nanti pada presentasi yang kedua, baru kita akan bicara mengenai mitral stenosis sebagai salah satu komponen dari satu perjalanan rheumatic heart disease. Baik, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Estu bagaimana natural history dari mitral stenosis itu, mulai dari pasiennya mengeluh adanya keluhan heart failure, kemudian adanya atrial fibrilasi, pada onset yang lebih berat, pada kasus yang lebih berat dia bisa menimbulkan kondisi seperti acute lung edema, terutama pada new onset atrial fibrillation atau rapid ventricular rate dari atrial fibrillation. Kemudian adanya acute volume overload, contohnya pada pregnancy yang sudah memasuki trimester ketiga. Kemudian komplikasi yang berhubungan dengan thromboembolism, bukan hanya stroke, tapi bisa berupa acute limb ischemic yang fatal karena biasanya trombus yang lepas itu ukurannya besar. Kemudian ada pulmonary arterial hypertension yang ini sangat khas sekali dan tidak banyak trial atau RCT yang dikembangkan untuk melihat adanya pulmonary arterial hypertension. Cuman ini diduga akibat dari chronic overload dari chronic pressure overload yang diakibatkan oleh mitral stenosis terhadap sirkulasi vena yang ada di pulmonal yang lama-lama bisa mengakibatkan adanya remodeling dari pulmonary artery wall. Nanti berkelanjutan menjadi airway failure, kemudian adanya hemoptysis dan suara yang serak atau kita sebut sebagai Ortner syndrome. Nah, yang pertama adalah tentang atrial fibrillation atau AF. AF ini mau tidak mau menempatkan pasien itu menjadi pasien yang poor prognosis, bukan hanya pada kasus yang sudah ditangani dengan valve intervention, tetapi termasuk juga pada kasus yang tidak mendapatkan intervensi sama sekali, baik itu intervensi secara perkutan ataupun intervensi secara bedah. Dan biasanya atrial fibrillation ini lebih banyak kita temukan pada kasus yang mitral valve disease disertai dengan adanya kelainan katup trikuspid, yaitu TR. Baik itu yang diakibatkan oleh primary TR, biasanya yang kita sebut sebagai penyebaran dari rheumatic morfologi dari trikuspidnya, biasanya katup septalnya itu ukurannya lebih pendek, kemudian lebih tebal.
ataupun yang diakibatkan sekunder dari peningkatan pulmonary arterial atau pulmonary venous pressure. Kemudian yang kedua, pada kasus isolated MS itu angkanya lebih kecil dibandingkan yang kasus mixed valve tadi, itu hanya sekitar 29%. Sedangkan pada kasus yang isolated MR itu angkanya lebih besar, lebih sedikit lagi 16%. Dan biasanya pada kasus yang isolated ini biasanya kita temukan pada kasus yang advance di mana left atrial size-nya itu sudah melebihi di atas 45. Dan jangan lupa bahwa atrial fibrilasi itu bisa juga disebabkan karena faktor yang lain, misalnya usia, kemudian left ventricle ejection fraction yang turun, LA size yang besar, LA strain yang rendah, kemudian adanya peningkatan dari air pressure. Dan mau tidak mau, pasien dengan atrial fibrillation, meskipun dia sudah menjalani operasi ataupun tindakan perkutan pada katup mitralnya, maka komplikasi akibat persisten AF yang ditimbulkan itu dapat menetap, yaitu berupa heart failure, stroke, kemudian adanya peripheral thromboembolism, dan tentunya berujung kepada kematian. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol aritmia atau atrial fibrillation ini pada pasien-pasien dengan MS? Yang pertama tentunya kita bertanya bagaimana dengan rhythm control dibandingkan dengan rate control. Obat-obat yang bekerja sebagai rate control, CCB, kemudian beta blocker dan digoxin, memang tidak banyak ditujukan RCT-nya untuk pasien-pasien dengan mitral stenosis. Dan di situ juga dikatakan bahwa kalau kita mampu memaintain pasien tetap dalam sinus rhythm, baik itu dengan pharmacological ataupun dengan electric cardioversion ataupun dengan teknik catheter ablation, itu tidak mengungkapkan sepenuhnya bagaimana penurunan risiko untuk premature death ataupun tromboemboli pada kasus yang seperti ini. Karena biasanya atrial fibrilasi pada kasus-kasus dengan valvular heart disease itu cenderung untuk berulang, dan banyak sekali faktor di luar faktor katup itu sendiri yang bisa mencetuskan timbulnya atrial fibrillation meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi. Dan tentu yang kedua bukan hanya dalam hal aritmia kontrol, tapi pemberian anticoagulation jangka panjang itu terbukti lebih baik hasilnya pada kasus-kasus yang tidak memiliki risiko tinggi untuk bleeding. Dan di sini dikatakan dari Invictus trial itu vitamin K antagonis atau warfarin itu memiliki superioritas dalam hal penurunan angka komposit kardiovaskular event ataupun kematian dibandingkan dengan antikoagulan yang layak seperti rivaroxaban pada trial Invictus ini, terutama pada kasus-kasus atrial fibrilasi yang disebabkan karena rheumatic heart disease. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi perkutan ataupun surgical therapy untuk mitral stenosisnya ataupun kelainan trikuspidnya kalau dia memang dengan mixed valve disease, maka atrial fibrilasi ini dapat terus berlangsung meskipun pasien itu awalnya sinus rhythm, kemudian bahkan pada beberapa kasus bukan hanya persisten AF, tetapi juga yang sebelumnya sinus rhythm dia dapat mengalami perubahan menjadi paroksismal AF. Oleh karena itu, meskipun pasien itu sudah menjalani tindakan, maka screening untuk melakukan mana pasien yang kemudian mengalami paroksismal AF itu tetap harus kita tingkatkan pada pasien-pasien dengan mitral stenosis ini, baik yang sudah ataupun yang belum menjalani intervensi. Dan yang perlu dilakukan lagi bahwa pemberian antikoagulan itu kadang-kadang ketika pasien itu sudah menjalani intervensi, kemudian dia tidak memiliki atrial fibrilasi sebelum pasien katakanlah hanya mendapatkan katup bukan mekanik tetapi katupnya bioprostetik, atau pasien-pasien dengan mitral valve repair yang dia tetap menjalani tetap dalam kondisi sinus rhythm. Tapi ada beberapa kepustakaan mengungkapkan bahwa meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi, katupnya terbuka bagus, pasiennya tidak ada keluhan, dan sebelumnya tidak pernah mengalami atrial fibrilasi, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kita tetap harus memberikan antikoagulasi.
Yang pertama adalah pada LA size yang tetap di atas 38 mm untuk perempuan atau 40 untuk laki-laki, atau pada kasus-kasus yang menjalani perkutan intervensi atau mitral valve repair, tetapi MVA-nya masih di bawah 2 cm persegi. Atau pada kasus-kasus dengan LAVI yang besar di atas 52 pada perempuan ataupun di atas 59 pada laki. Dan yang terpenting adalah dari kepustakaan terakhir adanya penurunan dari LA pump strain dan advanced age. Maka pada kasus yang seperti ini, meskipun kalau kita lihat pasien itu tidak mengalami atrial fibrilasi sebelumnya, kemudian sukses rate dari tindakan intervensi kita itu tidak memberikan dampak seperti timbulnya LA thrombus dan LA size-nya tetap kecil, tetapi ada faktor-faktor yang tetap mengharuskan kita melanjutkan pemberian antikoagulan meskipun pasiennya termasuk risiko yang lebih rendah. Nah, pemberian antikoagulation pada kasus mitral stenosis atau rheumatic heart disease itu memiliki threshold yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus atrial fibrilasi yang sifatnya non-valvular. Jadi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah pulmonary hypertension yang biasanya disebabkan karena secondary impact dari mitral stenosis itu sendiri. Dan mayoritas yang timbul adalah pulmonary vein hypertension. Tetapi tentunya tidak hampir sampai saat ini itu tidak ada satu RCT besar yang mengungkapkan bahwa pemberian obat PA dilator secara rutin itu memberikan impact yang bagus terutama pada pasien-pasien yang sudah menjalani surgery. Adapun itu adalah small report atau single center experience yang mengungkapkan pemberian PA dilator pada pasien-pasien post operatif yang tetap mengalami peningkatan dari PA systolic pressure-nya. Tetapi sekali lagi bahwa semua sepakat ketika kita sudah menemukan adanya pulmonary hypertension, men-treat underlying condition yaitu MS-nya merupakan syarat mutlak. Kelas 1 terutama untuk pasien yang simptomatik dengan MVA dengan MS yang severe, MVA-nya di bawah 1,5 cm persegi. Baik itu dengan repair ataupun dengan replacement. Dan yang kedua adalah kita perlu pertimbangkan intervensi yang lebih dini, jadi pada pasien yang asimptomatik tapi dia sudah mengalami paroxysmal atrial fibrillation akibat dari MS-nya itu sendiri. Tetapi dan dia memiliki PA systolic pressure di atas 50 pada waktu resting atau systolic pressure di atas 25 pada waktu dia exercise. Dan ini ternyata di kemudian hari diteliti bahwa kemungkinan dia untuk mengalami pulmonary hypertension yang lebih severe dan mengalami symptomatic MS itu lebih besar pada kondisi yang ini. Kemudian underlying condition yang mengharuskan dia menjalani intervensi adalah berupa adanya trombus yang tadi sudah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya meskipun pasien itu asimptomatik MS. Nah, jangan lupa ketika kita melakukan intervensi pada pasien-pasien dengan MS, terutama pasien-pasien yang sudah tua atau pasien laki-laki, kita perlu mencari adakah concomitant condition yang bisa menimbulkan PH di kemudian hari, seperti bukan hanya pada valvular heart disease-nya sendiri, tetapi COPD, kemudian adanya sleep apnea dan pulmonary embolism, meskipun kalau kita lihat angkanya tidak sebesar pada kasus PH yang diakibatkan oleh penyakit yang lain. Jadi PH pada left heart disease ini memang agak antik, kasusnya juga tidak banyak, terutama yang disebabkan karena valvular heart disease yang berhubungan dengan COPD, sleep apnea, dan pulmonary embolism. Tapi harus dicari karena sampai saat ini kita sudah tentunya menemukan beberapa kasus bahkan ASD sudah dikoreksi tapi PA pressure-nya nggak turun-turun, ternyata pasiennya mengalami chronic thromboemboli pulmonary hypertension. Dan yang ketiga adalah ini tidak ada satu penanganan khusus sama dengan sebelumnya bahwa pemberian anticoagulation itu tetap diindikasikan pada kasus yang seperti ini ditambah dengan tentunya intervensi surgical untuk mengevakuasi trombus yang ada di dalam left atriumnya. Kemudian pembicaraan yang kedua adalah kita bicara mengenai rheumatic heart disease, rheumatic mitral stenosis yang merupakan satu komponen dari latent phase rheumatic heart disease itu sendiri. Jadi nanti kalau dia berupa latent phase, maka proses ini dapat terjadi seumur hidup dari pasien itu sendiri. Dan biasanya disebabkan karena reaktivasi dari acute rheumatic fever atau adanya gangguan pada imunitas
proses autoimun yang disebabkan karena rheumatic heart disease, akut rheumatic fever yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa terjadi reinfeksi dari native mitral valve disease itu sendiri, kemudian infeksi dari native valve yang lain, bisa ke tricuspid, kemudian bisa ke aortic valve, kemudian adanya reinfeksi kembali pada katup mitral yang sudah mengalami operasi. Biasanya ini pada pasien-pasien yang repair atau pasien-pasien yang replace, tapi dia biasanya mengenai katup yang lain. Jadi sudah menjalani mitral valve replacement, kemudian dia timbul kemudian kelainan akibat latent phase dari rheumatic disease-nya itu pada katup aorta. Itu yang sudah banyak kita temukan. Nah, rheumatic recurrence ini sangat antik dan banyak faktor yang sekarang itu diketahui sebagai salah satu pencetus dari timbulnya recurrency ini. Dan banyak literatur sekarang bahwa recurrency itu rata-rata dia hanya menetap sampai usia 40 tahun. Tetapi ternyata dalam kenyataannya di lapangan kita bisa menemukan recurrency itu bahkan pada pasien-pasien yang sampai usia dengan 60 tahun. Dan ternyata ini bukan hanya berhubungan dengan streptococcal infection, yang biasanya streptococcal infection itu banyak terjadi pada anak kecil. Tetapi antigen mimicry, kemudian ada genetic factors di situ, dan microbiome yang ternyata berhubungan dengan latent phase dari rheumatic heart disease itu sendiri, meskipun pasien itu sudah melalui fase anak-anaknya. Jadi biasanya rheumatic recurrence ini tetap berlanjut pada usia yang lebih dewasa oleh karena sebab bukan streptococcal infection lagi, tetapi akibat dari genetic factor dan antigen mimicry yang ada. Jadi proses autoimunnya itu tetap berjalan pada kelompok latent phase ini. Dan perlu diingat bahwa ketika kita memberikan secondary prophylaxis dengan benzathine penicillin ataupun dengan PMP, phenoxymethylpenicillin, itu hanya bekerja pada pasien dengan mild RHD. Mild RHD itu biasanya kita temukan bukan pada kasus mitral stenosis, tapi biasanya berupa mitral regurgitation ataupun aortic regurgitation, tapi yang mild. Dan perlu diingat bahwa kalau sudah mencapai mitral stenosis, biasanya kondisinya sudah tidak mild lagi. Sehingga dalam hal ini secondary prophylaxis itu tidak mampu mencegah kerusakan katup lebih lanjut. Jadi biasanya memerlukan tindakan intervensi. Nah, pada beberapa kasus kita kadang-kadang mempertimbangkan bukan hanya 40 tahun. Jadi lifelong prophylaxis itu biasanya kita berikan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami cardiac valve surgery, meskipun pasiennya tidak mengalami rheumatic fever ataupun infeksi dari streptococcus, karena ini adalah pasien resiko tinggi dan kita biasanya tidak mau melakukan redo atau reoperation pada kasus-kasus yang mengalami kasus-kasus yang sudah mengalami surgery kemudian kita lakukan redo lagi. Itu sangat kecil kalau bisa angkanya. Dan yang kedua adalah pasien-pasien yang setelah kita lakukan edukasi, dia menginginkan minimal risk of recurrency. Jadi misalnya pasien-pasien kelompok tertentu, dia sudah paham bagaimana, ini biasanya yang educated, yang well educated, sudah tahu bahwa resiko untuk recurrency dari rheumatic fever itu akan berlangsung seumur hidupnya tanpa kita tahu pasien mana yang akan mengalami recurrency. Nah, biasanya mereka akan tetap mempertahankan pemberian secondary prophylaxis antibiotik ini sepanjang hidupnya. Dan perlu diingat bahwa kalau pasien-pasien yang menjalani heart valve repair, itu kadang-kadang durability-nya itu bisa ditentukan dengan melihat apakah pasien itu mendapatkan secondary penicillin prophylaxis atau tidak. Terutama ini kalau kita lakukan untuk pasien-pasien yang muda, yang di bawah 40 tahun tadi. Karena ternyata valve repair itu bisa menyempit lagi, dalam hal ini mengalami severe mitral stenosis lagi kalau pasiennya itu tetap mengalami recurrency dari rheumatic eventnya itu. Nah, agen apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan secondary prophylaxis ini? Yang pertama adalah nanti dengan benzathine penicillin yang diberikan setiap 3 minggu ataupun setiap 4 minggu.
Yang 3 minggu itu diberikan terutama pada pasien-pasien yang high risk to recurrent atau pasien itu sudah mengalami recurrency dari acute rheumatic fever-nya yang berulang-ulang. Dan kalau dia sudah kita anggap rekurensinya rendah, maka kita bisa berikan durasi yang lebih panjang, yaitu sampai dengan 4 minggu sekali. Nah, kemudian untuk pemilihan antibiotiknya, yang pertama tentunya aktivitas yang paling besar itu dengan pemberian IV IM benzatin penisilin dengan dosis yang berdasarkan berat badan 27 kilo ke bawah ataupun 27 kilo ke atas. Karena kita tidak punya penicillin V di Indonesia. Kemudian untuk pasien-pasien tertentu yang alergi terhadap pemberian BPG ini, kita bisa pilih dengan pemberian eritromisin ataupun azitromisin yang diberikan secara per oral. Dan perlu diingat bahwa efektivitas oral antibiotik tentunya akan lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas dari pemberian IM. Dan harus dicermati apakah pasien itu meminum obat ini secara rutin setiap harinya. Maka kalau kita temukan celah bahwa pasien ini kepatuhannya itu sangat jelek terhadap pemberian oral antibiotik, maka sebaiknya kita harus menggantinya kembali ke pemberian IM BPG untuk pasien-pasien seperti ini. Kemudian untuk pasien yang mengalami acute rheumatic fever biasanya akan dihentikan dalam usia 18 tahun, ada yang bilang, kemudian ada yang menyatakan sampai 18 tahun, kemudian ada yang menyatakan sampai dengan 21 tahun. Tapi saya ambil saja bahwa pada daerah yang mengalami endemic rheumatic disease seperti Indonesia, maka sebaiknya profilaksis ini dilakukan sampai dengan dia berusia 21 tahun. Adapun kelompok yang tidak bisa kita hentikan profilaksisnya setelah dia mengalami acute rheumatic fever ya, bukan chronic rheumatic heart disease, itu adalah pasien-pasien yang dia high risk untuk tertular kembali gas Streptococcus pyogenes itu biasanya guru karena dia banyak bicara, atau guru taman kanak-kanak, kita biasanya Streptococcus pyogenes ini itu banyak di oral mikrobioba di anak-anak. Kemudian orang tua, kakek, nenek yang tinggal bersama cucunya, atau ada anak kecil yang tinggal di rumah, serumah dengan orang yang sudah di atas 50 tahun. Kemudian healthcare providers, kemudian public service staff yang dia melayani orang-orang dari usia anak-anak sampai dengan usia dewasa. Atau di tempat-tempat yang high risk untuk gas transmission environment, seperti contohnya di negara kita. Jadi kadang satu rumah itu sampai 8 orang yang menempati di situ, kemudian ada orang tua, ada anak kecil di situ, kemudian poor housing conditions, rumahnya padat antara jarak satu rumah dengan rumah yang lain, dan tentunya overcrowded. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang dia mengalami masalah dengan pemberian antibiotik oral. Jadi dia sudah mendapatkan antibiotik oral, compliance-nya bagus, tapi dia terus terjadi recurrent acute rheumatic fever. Atau pasien-pasien yang tadi sudah saya sebutkan, pasien itu minum obat oral antibiotik, tetapi compliance-nya tidak dapat kita pertahankan, dia akan meminumnya setiap hari, maka sebaiknya dikembalikan ke pemberian profilaksis yang IM. Nah, dikatakan di sini yang menarik, kalau seseorang sudah mengalami acute rheumatic fever, maka recurrensinya itu dapat berkurang pada pasien-pasien yang sudah menjalani minimal 40% dari BPG dosisnya. Jadi makanya itulah kenapa alasannya ada angka 5 tahun, ada angka 10 tahun minimal, mana yang terpanjang dari usia 21 tahun itu, untuk dapat kita mengcover yang 40% dari BPG dosis ini. Dan kemudian kalau dia melanjutkan profilaksisnya, maka dia akan mendapatkan perlindungan 17% lagi terhadap penurunan dari reinfeksi dari acute rheumatic fever-nya itu sendiri. Dan ini adalah beberapa tips penyuntikan benzatin penisilin, karena tentunya tidak mudah, sakit, kemudian kadang-kadang keras sekali pada waktu kita melakukan injeksi. Ini buat teman-teman yang ada di vaskes primer. Ingat bahwa benzatin penisilin itu tidak, karena dia merupakan tipe antibiotik, resiko anafilaktik shocknya itu besar, makanya tetap kita berikan
persiapan di tempat praktek kita untuk anafilaktik shock yang disebabkan oleh benzatin penisilin. Karena saya terus terang pernah mengalami 2 kali anafilaktik shock ini di poliklinik, kemudian hipotensi, penurunan perfusi koroner, dan aritmia yang sebenarnya disebabkan bukan karena benzatin penisilinnya, tapi karena pasien itu sangat nyeri sekali pada waktu dilakukan penyuntikan. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, kadang kita memberikan lidocaine yang topikal dulu untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien-pasiennya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diingat bahwa efek hipotensi itu kadang-kadang bisa dicetuskan oleh pasien yang dehidrasi, low intake, atau dia belum makan pada waktu kita suntik. Nah, pasien-pasien yang akan dilakukan penyuntikan ini, makanya kita instruksikan dulu kalau sudah mulai jam 11, makan dulu, nanti kemudian balik lagi baru kita suntik. Dan dilakukan pada posisi supine supaya dia tidak mengalami kolaps pada waktu kita melakukan penyuntikan. Dan yang terakhir adalah perlu diingat, ini sebenarnya tips yang tidak ada dimanapun, tetapi pada waktu kita melakukan dilusi dari obat benzatin penisilin itu sendiri, kepala jarumnya sebaiknya diganti dengan kepala jarum pada waktu kita menyuntikkan. Karena biasanya itu di dalamnya sudah terjadi pembekuan dari preparat obat. Jadi kadang pada waktu kita suntik dengan kepala jarum yang sama, itu obat tidak bisa keluar. Nah, ini adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kita belajar dari bicara 1, 2, 3, dan kemudian belajar juga dari program rematik nasional, itu mengungkapkan bahwa kalau sudah terjadi rheumatic mitral stenosis, maka komplikasinya apapun dia bentuknya tetap memberikan high mortality rate meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah ketika kita melakukan primary prevention dan secondary prevention untuk kasus-kasus mild RHD yang sebenarnya ini adalah pasien-pasien yang tidak sampai ke dokter jantung. Nah, treatment untuk symptomatic streptococcal infection itu bertujuan pertama kita mencegah timbulnya akut rheumatic fever, kemudian mencegah untuk timbulnya recurrency dari akut rheumatic fever yang rata-rata itu adalah asimptomatik gitu. Oleh karenanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami rheumatic heart disease yang laten, jadi mitral stenosis, itu sekitar 30-50% kalau kita tanyakan mereka tidak memiliki tanda-tanda dari gejala khas akut rheumatic fever. Tetapi untuk teman-teman dokter umum di sini dan teman-teman spesialis anak, ada beberapa clue yang menandakan ini infeksinya disebabkan oleh Streptococcus pyogenes ataukah tidak. Dan itu banyak sekali scoring yang bisa kita pakai. Dan pharyngitis yang diinduce oleh gas ini atau Streptococcus pyogenes biasanya cenderung untuk tidak diberikan antibiotik karena dianggap sebagai satu viral infection. Tapi perlu diingat, khasnya untuk gas-induced pharyngitis, pasiennya nggak batuk, tapi dia hanya mengeluh sakit menelan dengan adanya semacam suppuratif episode yang kalau kita lihat di kedua tonsilnya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, karena begitu tingginya mortality rate, maka systematic screening, kemudian education termasuk oral hygiene di sini, registration, masukkan pasien itu ke long term care untuk rumah sakit kita ataupun dengan primary care yang ada di bawahnya. Kemudian kita identifikasi apa unmet needs pasien-pasien kita, kekurangannya di mana. Kemudian membangun satu strong systematic networking merupakan saya rasa satu hal yang sangat penting di sini untuk mencegah kematian lanjut pada pasien-pasien komplikasi dari latent phase rheumatic fever ini. Dan yang terakhir, riset mindset kita bahwa memang sudah banyak sekali kasus dengan mitral stenosis, aortic stenosis yang disebabkan oleh rheumatic heart disease. Tetapi ada satu hal yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan sama sekali, yaitu bergerak di awal, kemudian mensosialisasikan di awal bagaimana mencegah ARF ini. Karena kita lihat negara seperti Uganda, Kolombia, negara-negara di Afrika sana, mereka mampu membangun satu sistem prevensi yang cukup baik dan penelitian-penelitian yang cukup baik untuk mencegah pasien itu tidak jatuh ke dalam kerusakan katup dari rheumatic fever itu sendiri. Terima kasih Dr. Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nauli untuk paparannya. Kita akan membuka question and answer.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk di question and answer. Kita karena waktu yang terbatas, kita membatasi dulu 4 pertanyaan. Ya, ini pertanyaan Dr. Anova Rahayu, apakah vaksin yang sudah ada di Indonesia, apakah primary prevention sudah berjalan dengan baik, dimulai dengan pemahaman masyarakat, guru, dan mengenali murid yang sering sakit tenggorokan, pelajaran mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan tentang infeksi streptococcus dan penanganannya tanpa ada hasil lab di puskesmas. Ini mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Nauli ya. Silakan Dr. Nauli. Sorry. Baik, tadi mungkin Prof. Mil sudah mengutarakan bahwa vaksin gas itu sampai sekarang belum ada di Indonesia dengan berbagai macam permasalahannya, bahkan di seluruh dunia pun belum ada, karena sekali lagi untuk tingkat efektivitasnya, karena begitu banyaknya varian dari gas ini, maka sampai sekarang efektivitas dari vaksin gas yang benar-benar bagus seperti vaksin COVID itu juga belum ada. Nah, primary prevention saya rasa belum berjalan baik karena sekali lagi pemahaman masyarakat, kemudian pemahaman orang-orang yang berisiko tinggi untuk tertular infeksi dari gas ini itu belum sampai ke level di mana dia mengetahui bahwa ada loh komplikasi lanjutan yang akan mengenai katup jantung maupun otot jantungnya di kemudian hari. Meskipun untuk saat ini itu risiko keluhan yang hanya dia rasakan itu sangat ringan. Dan tadi sudah saya utarakan bahwa ada beberapa clue yang kita bisa menandakan ini sakit tenggorokannya kemungkinan besar yang disebabkan oleh gas, bukan disebabkan oleh infeksi yang lain. Kemudian mungkin yang menarik di sini adalah kalau kita lihat di negara luar, kalau kita tidak mampu secara 100% menegakkan gas infection, maka ada baiknya kita menggunakan tools lain, yaitu dengan swab ataupun dengan pemeriksaan asto. Atau pada pasien-pasien tertentu itu ada tuh bedside swab, ya, kemudian hasilnya keluar, ini gas atau bukan. Demikian Dr. Ingrid. Baik, terima kasih Dr. Nauli. Apakah Prof. Ameliana ada tambahan, Prof? Ya, saya mungkin mau menambahkan yang kedua, apakah primary prevention sudah berjalan dengan baik? Yang tentang vaksin sudah dijelaskan oleh Dr. Noli ya, jadi saya nggak ulangi lagi. Jadi prevention di masyarakat itu belum berjalan dengan baik ya, Dr. Anna, primary maupun secondary prevention. Kemungkinan besar adalah karena awareness-nya yang masih kurang. Jadi saya rasa kondisi itu merupakan kondisi yang harus kita tangani, dan saya rasa Pokja, valvular dan rheumatic heart disease itu mempunyai tugas yang berat untuk paling tidak pertama-tama meningkatkan awareness terhadap penyakit ini, baik pada masyarakat maupun pada sejawat-sejawat dokter atau tenaga kesehatan lain, Dr. Ana. Jadi ini penting untuk kita jelaskan ke mereka. Kemudian mungkin saya bisa menyambung lagi, ada pertanyaan yang menarik dari Dr. Ana, bagaimana pencegahan sekunder dipraktekkan? Ada keengganan dokter memberikan injeksi benzathine penicillin karena kemungkinan alergi shock, sementara PMP oral tidak tersedia di daerah. Jadi memang kita tahu tadi Dr. Noli juga sudah menjelaskan bahwa ada kemungkinan shock anafilaktik pada pasien-pasien yang diberikan injeksi BPG. Nah, ada suatu tulisan artikel dari Journal of American Heart Association, itu sebetulnya adalah Presidential Advisory, menjelaskan mengenai risiko terhadap anafilaktik shock pada pasien-pasien rheumatic heart disease. Nah, mereka itu membagi menjadi dua, karena menurut penelitian dan studi-studi yang telah dilaporkan, pasien-pasien yang mendapat shock anafilaktik adalah pasien yang terutama penyakitnya sudah sangat berat, ya, udah tua, udah berat, komplikasinya sudah banyak, kemudian fungsi left ventricle-nya juga sudah turun. Nah, pada pasien-pasien yang demikian, mungkin bisa kita pikirkan untuk menggantikan injeksi dengan oral. Walaupun sebetulnya injeksi dikatakan masih lebih efektif daripada oral.
Tapi bila pasien itu dianggap sebagai risiko tinggi, maka diganti menjadi oral antibiotik, di mana sebetulnya oral itu ya sering kelupaan minum ya. Nah, mengenai ketersediaan itu, ini kami juga meminta, ini kebetulan sponsor malam ini adalah yang memproduksi BPG dan PMP. Jadi IM penisilin dan oral penisilin untuk primary dan secondary prophylaxis. Mungkin bisa dibantu penyediaannya supaya obat-obatan itu bisa tersedia di mana saja, lebih mudah. Mungkin itu Dokter Ana yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Dokter Ana. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Dr. Jeffrey Christian. Ditujukan kepada Dr. Nauli, bila pasien dengan MS severe karena RHD baru diketahui di usia 60 tahun, apa masih ada tempat pemberian antibiotik profilaksis di pasien ini? Dan bila ada, sampai kapan? Dan bagaimana cara memilih antibiotik yang cocok untuk profilaksis primer karena ada berbagai pilihan? Terima kasih. Iya, Dokter Ingrid, saya rasa pertanyaan ini tadi sudah saya jawab pada waktu presentasi bahwa profilaksis itu hanya namanya profilaksis, jadi kita mencegah recurrency dari ARF terhadap severitas dari kelainan katupnya. Dan hanya dia berlaku untuk pasien-pasien yang masih mild RHD. Jadi kelainannya belum menjadi MS, severe, apalagi yang sudah usia 60 tahun seperti ini. Kemudian untuk profilaksis primer itu hanya ada, menurut saya sih kalau sampai saat ini yang efektivitasnya bagus itu dengan menggunakan BPG ya, single dose IM saja dibanding, atau kita bisa menggunakan misalnya katakan nggak ada BPG, adanya cuma yang preparat oral dengan PMP atau phenoxymethylpenicillin, silahkan berikan dengan dosis 2 kali 250 mg, tapi harus diberikan minimal sampai dengan 10 hari untuk profilaksis primer. Kalau dia alergi, maka kita bisa pilih golongan yang lain, yaitu azitromisin ataupun golongan clarithromycin dengan dosis yang tadi ada di slide saya. Terima kasih, Dr. Nauli. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan, tayangkan. Pertanyaan ketiga, bagaimana saran bagi dokter umum di layanan primer agar dapat membantu dalam deteksi awal dan pencegahan penyakit jantung reumatik? Bagaimana atau kapan kita menduga kasus batuk pilek pada anak disebabkan karena strain Staphylococcus homolyticus? Seberapa akurat echo portable screening dapat mendiagnosa stadium dini dibanding echo standar? Dari Dr. Zaka Zaid, dari Sudek Kraton ditujukan, mungkin ini Dr. Estu yang bisa menjawab. Silakan Dr. Estu. Ya, terima kasih Dr. Ingrid. Jadi sebenarnya untuk rematik ini ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan yang pasien simptomatik datang ke puskesmas atau fase pertama, dan untuk yang screening asimptomatik. Untuk yang screening asimptomatik terus terang kita masih belum punya protokol baku untuk yang luas ya. Jadi masih sifatnya penelitian. Nah, untuk pasien datang karena ada gejala, tentu saja peran dari fase pertama, teman-teman di fase pertama sangat penting. Jadi intinya bagaimana mengenali tadi bahwa gejala dan tanda PJR ini atau ARF ini sangat bervariasi dan mirip penyakit lain. Dan kadang-kadang memang susah, tapi saya kira kalau kita aware bahwa penyakit ini ada dan banyak, dan bisa dikombinasi dengan temuan EKG. Saya kira EKG juga di puskesmas harusnya sudah ada karena harganya mungkin sudah tidak semahal dulu lagi. Banyak yang bisa deteksi lebih awal kalau bisa tahu klinisnya plus kombinasi EKG. Ronsen saya belum tahu apakah sudah banyak, tapi EKG saya kira lebih simpel, harganya mungkin tidak semahal kayak iPhone baru ya. Jadi saya kira harus dikuasai kombinasi dengan yang tadi dengan klinis, bisa mendekati deteksi banyak kasus. Nah, kemudian bagaimana untuk echo portable? Jadi sebenarnya akurasinya cukup bagus, tapi tergantung yang mengerjakan siapa dan tergantung di mana fase pasiennya. Kalau yang pasien-pasien yang sudah definite RHD, yang sudah jelas lesinya, ada MS-MR yang jelas,
itu lebih tinggi, dikatakan sampai hampir 10% dibandingkan dengan echo standar. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang borderline yang mungkin masih ringan itu emang agak kurang 70-80, tapi bila dibandingkan dengan yang hanya menggunakan auskultasi itu jauh lebih tinggi. Satu studi bilang bahwa kalau auskultasi itu hanya bisa mendeteksi bising itu hanya di 1/3 pasien, jadi sangat-sangat kurang kalau dibandingkan dengan echo. Makanya sekarang ada yang bilang kalau untuk screening asimptomatik auskultasi kurang dianjurkan, jadi lebih baik langsung pakai echo kalau misalnya ada dengan portable gitu ya. Nah, kemudian cara deteksi gimana tadi antara yang fokus infeksi dengan yang common cold ya. Tadi Dr. Anli sudah bahas bahwa sebenarnya ini penting dibedakan. Bedanya bagaimana? Jadi kalau yang karena streptococcus itu biasanya dia lebih mendadak timbulnya, lebih berat gejalanya, demamnya lebih tinggi, dan gejalanya biasanya terbatas pada nyeri tenggorokan. Jadi tidak ada pilek atau batuk, sedangkan yang common cold yang karena virus yang tidak perlu antibiotik itu lebih gradual, lebih ringan, biasanya ada batuk, pilek gitu ya, dan kemudian makin berat. Dan kalau kita PF itu kalau yang fokus itu biasanya ada pus-nya. Kalau yang common cold yang karena virus biasanya sih kemerahan tapi nggak ada pus gitu ya. Idealnya memang dicek swab, tapi ya terus terang kayaknya untuk sekarang masih agak susah gitu. Tapi ya dari klinis tadi kita bisa kira-kira mana yang terfokus, mana yang tidak. Jadi kalau yang terfokus kita harus yakin selesai antibiotik untuk yang eliminasinya. Dari saya sekian, Dr. Ingrid. Baik, terima kasih Dr. Estu untuk jawabannya. Pertanyaan keempat, selamat malam Prof. Dok, izin bertanya kepada Dr. Dia, kira-kira apakah ada tempatnya untuk diberikan diuretik peri prosedur untuk antisipasi lung overflow BMV, terutama pada pasien dengan MS severe dengan PH. Dr. Dia. Terima kasih. Terus terang sih kalau sejauh ini yang kami tidak pasien memang sudah on rutin on diovir MS yang berangkat ke intervensi baik itu perkutan maupun bedah. Nah kalau ini bicara perkutan sih memang kalau kita open mitral valve kan dia preload kanannya akan bertambah, tetapi sejauh ini kami tidak pernah memberikan periprosedural karena pasien ya biasanya sudah rutin on diuretik, apakah itu furosemide ataukah diosparing kalium. Dan PTMC pun kan kalaupun kita melakukan valvulotomi itu tidak kemudian dia akan terbuka sampai dengan normal gitu. Jadi pasti masih ada residual ringan lah ya biasanya untuk mitral valve area, sehingga kami tidak, terus kalau saya tidak pernah memberikan untuk periprocedural diuretik. Ini saya kurang tahu kalau misalnya operator yang lain. Baik, terima kasih Dr. Dia. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Dr. Indriwanto Sapujan. Sejauh mana keterlibatan miokard dalam akibat dari rheumatic heart disease? Pertanyaan ini mungkin saya berikan waktu untuk Prof. Neil untuk menjawabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Dr. Indriwanto. Ini keterlibatan miokard dalam rheumatic heart disease ya, bukan akut rheumatic fever ya. Jadi memang kita mencurigai ada keterlibatan proses rheumatik pada miokard. Itu berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang, beberapa center dan juga pada center kami sendiri. Jadi kami melihat bahwa pada pasien-pasien dengan mitral stenosis yang dengan ejection fraction normal, kemudian kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi dengan strain dan kita lakukan cardiac MRI. Di situ kita melihat bahwa pada pasien mitral stenosis dengan kontraktilitas yang dinilai dengan Prof. Neil, mohon maaf Prof, suaranya bisa agak keras sedikit Prof. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sorry. Jadi kita bisa lihat bahwa pada pasien-pasien mitral stenosis yang ejection fraction-nya normal,
tapi kita dapatkan strain-nya rendah, dan juga kita dapatkan dari cardiac MRI ada late gadolinium enhancement. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa secara subclinical sudah mulai ada disfungsi sistolik walaupun ejection fraction-nya normal. Kemudian yang terbaru adalah penelitian dari Dr. Estu yang juga menilai mengenai myocardial work index pada pasien-pasien dengan mitral stenosis yang ejection fraction-nya, fungsi sistolik secara ejection fraction-nya masih normal. Di situ sudah terlihat bahwa ada nilai yang tidak normal dari myocardial work index tersebut. Jadi kita mencurigai, berdasarkan penelitian orang lain juga, kita mencurigai bahwa sebetulnya miokard itu juga terlibat atau affected by rheumatic process. Tapi tentu saja kita masih perlu banyak penelitian lain yang untuk memastikan fenomena tersebut. Terima kasih. Mungkin Dr. Estu mau tambahin juga kali, ini yang terakhir adalah penelitian Dr. Estu untuk PhD-nya. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebenarnya kalau untuk hal ini sudah dari awal ya, mungkin kalau kita lihat dari textbook, jadi ada Askov nodul yang ditemukan di miokard, di mana Askov nodul adalah patoglomonik buat suatu ARF dan RHD ya. Tapi sekarang kita kan memang jarang untuk PA, pasien-pasien dioperasi. Jadi sekarang kita dari MRI dan dari ECO kita lihat bahwa memang ada keterlibatan dan cenderung fungsinya lebih turun gitu ya. Jadi kita pernah ada penelitian bandingin pasien dengan rheumatic MR dengan MR yang degeneratif, sama-sama ternyata rheumatic adalah prediktor buat independen untuk EF yang lebih turun dibandingkan yang non-rheumatic. Jadi memang ada hubungan, tapi apakah penyebab ini apakah sebuah akibat, saya kira belum bisa dibuktikan gitu ya, karena agak susah membuktikan sebuah akibat. Tapi ada hubungan bahwa yang rheumatic EF-nya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan non-rheumatic pada populasi yang sama-sama chronic mitral regurgitation. Sekian dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Para saudara sekalian, berhubung karena waktu kita sudah habis, izinkan saya untuk menutup sesi tanya jawab ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat aplikasikan semua paparan yang sudah kita dengarkan hari ini di praktis klinis sehari-hari. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pembicara atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama memandu acara webinar malam ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa di webinar Pokja Valvular berikutnya. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Ingrid dan terima kasih banyak kepada keempat narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Semoga acara malam hari ini bisa diterima dan bisa dipahami, juga eksekusinya juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya Sobat Medi yang dimanapun berada. Dan terima kasih juga nih untuk kepada seluruh peserta. Tadi pertanyaannya sangat luar biasa, bagus-bagus sekali, menarik sekali dan sudah dijelaskan oleh materi kita malam hari ini. Baik Sobat Medi, mungkin nih ada yang mau lebih kepo lagi tentang vaskular mungkin atau RHD, ini bisa banget nih Sobat Medi ikutin namanya komunitas profesional Pokja Valvular dan RHD. Bisa langsung aja ke inavalve.inaheart.org/kontak/ atau bisa langsung aja simpelnya bisa langsung klik linknya ada di chat atau bisa langsung scan aja barcode-nya nih. Di komunitas tersebut Sobat Medi bisa banyak banget benefit-benefitnya, seperti bisa dapat ilmu dan pengalaman klinis mengenai penyakit jantung katup dan penyakit jantung rematik, dan juga berkesempatan dapat akses info terupdate tentang Pokja Vaskular dan RHD. Jadi langsung segera daftarkan diri kalian aja Dok, langsung scan aja barcode-nya atau klik linknya ada di message ya Dok ya. Baik, sebelum kita tutup mini workshop malam hari ini, mungkin kita bisa abadikan dulu ya Dok, buat foto bersama dengan keempat narasumber kita malam hari ini juga Dr. Ingrid dan semuanya bisa langsung on cam saja. Kita nanti ada 2 gaya ya Dok ya.
Yang pertama senyum dulu, yang kedua mungkin bisa kayak gini ya dok. Oke, ini udah pada mulai on cam nih. Oke, kita tunggu ya dok. Ayo kapan lagi nih kita bisa foto bareng sama prof, sama dokter semuanya malam-malam. Oke, ini udah pada mulai on cam ya dok ya. Wah, ada yang lagi kerja ya dok ya, ada yang lagi. Wah, semangat ya dok, jaga malamnya dok. Oke, yang pertama kita senyum dulu ya dok ya. Oke. 3, 2, 1. Tahan dulu senyumnya. Kita ke slide yang kedua ya dok ya. 3, 2, 1. Lanjut lagi. Ini masih rame banget nih dok. Kita langsung ke slide ketiga ya dok ya. 3, 2, 1. Oke, untuk gaya yang kedua dok, kita mau pakai gaya hati. Gaya jantung, maaf. Oke. Tahan dulu ya dok ya. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu dok. Ini ada slide-nya, ada 2 nih dok. Lanjut ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak para peserta malam hari ini, antusiasnya, dokter-dokter semua, narasumber, luar biasa sekali. Nah, Sobat Medi, agar acara-acara MedSense dan Pokja Vaskular ini bisa membuat teman-teman semuanya lebih banyak wawasannya lagi dan bermanfaat untuk kita semua, bisa banget nih dok, kita isi form feedbacknya ya dok ya. Bisa langsung aja di scan barcode-nya atau ke link bit.ly/FB Valvular 2025. Langsung aja di scan barcode-nya, mungkin mau request nih materi-materi tertentu, atau mau juga mau narasumbernya yang A, mau bahasnya B, terserah, boleh. Kasih ide-ide yang menarik biar kita bisa sharing-sharingnya lebih bermanfaat lagi ya dok ya. Baik, setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan gak kerasa malam hari ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, moderator, juga kepada seluruh peserta yang malam hari ini sudah mengikuti sampai akhir acara. Semoga sharing-sharing ilmu malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dulu belajar bersama kita malam hari ini atas nama tim MedSense dan Pokja Vaskular. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan sikap. Jangan lupa mohon diisi form feedbacknya dan boleh juga join ke grupnya Pokja Vaskular, di linknya ada di message. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di MedSense Mini Workshop dan Pokja Vaskular berikutnya. Terima kasih Sobat Medi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Malam, pamit ya. Ya, kami juga terima Selamat kasih. istirahat Semoga bermanfaat. semua. Ya, assalamualaikum. Just call my name if you need a thing. Don't be shy, you got my number. I could run away, but I won't get far. Now something I give, 'cause I got no choice. Now something I give, 'cause I got no choice. Baby got passion, ambition, untold ambition. Baby got drift. From the screen to the ring to the pen to the game, it's my crown, it's my bling, always drama when I So ring. can you teach me Japanese? I said hi, hi. Says more like Boys, fight. my Baby, boys, I'm a my rock boy. star. We're not going home tonight, right? Dance now, dance. Let's hit to the back, cause you cheated. I just feel the mood, she's my alibi. You can kiss 100 boys and bars. You look another shot, try to stop the feeling. Ikat rambutku lagi semenjak kau bilang Bisingkan darah, melantunkan
got my tooth for my hand, and nobody understand. I'm a shackle, 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 crying for you. I got my tip on my